Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak atas waktunya. Berikut di kemarin terkait kejadian di KPPS Pos 001, kami akan sampaikan, kami sudah melakukan klarifikasi dan coba runut dengan anggota yang eh, bertanggung jawab atau berinteraksi dengan Pos 01. Jadi kronologi pada saat penghitungan, KPPS 01 menghitung di tanggal 17 Februari pukul 9 pagi. Nah, posisi kami di KDI Taipei, kami membuka dua panel, lantai 1 dan lantai B1. Masing-masing maksimal di 25, di lantai B1 30, di lantai B di lantai 1 25 meja, 25 kelompok. Jadi kami lakukan secara paralel. Nah, saya posisi ada di lantai 1 dan lantai 2 dihandle oleh anggota kami, kebetulan atas nama masyarakat dan Pak Yudin. Nah, pada saat eh, penghitungan itu kami memiliki standar operasional prosedur yang dimana sebelum KPPSLN melakukan proses bungkus atau merapikan kotak suara itu harus mengajukan kepada kami C hasil C hasil salinan dan itu akan kami cek di dalam Excel. Jadi kami input dulu, kami cek secara Excel itu SOP yang kami lakukan untuk seluruh KPPS pos sehingga proses perbedaan dari surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah Izin pimpinan, izin pimpinan. Saya kira teman-teman PPL ini tidak usah menjelaskan itu, baca saja. Yang penting yang keliru-keliru tadi malam kau sudah perbaiki itu saja. Langsung saja. Tidak usah lagi menjelaskan prosedur seperti yang Anda lakukan. Kalau kita telusuri banyak hal. Sebaiknya kalau yang tadi malam itu sudah diperbaiki, baca saja sekarang supaya cepat. Oke, siap. Mantap, Bang. Sekarang kita fokus pada TPS yang semalam menjadi pokok pembahasan kita bersama ya. TPS berapa? pos 001, Pak. 001. Ya, kalau sudah itu diperbaiki, ya lanjut, baca selesai. Mohon ditampilkan formulir model C. TPS LLN 001. Mau ditampilkan ya mana operator ya? Yang DPR, Pak. Ya. KPPSL-nya bisa dihubungi nggak? Saya coba ya, Pak. Ya, agar yang bersangkutan bisa menjelaskan lewat Zoom. Oh, masih jadi. Coba dihubungi ya. KPPSLN kan pegang dokumen ya. Pegang ini, Pak. Pegang salinan nggak? Enggak, Pak. Salinan di PPLN, Pak. Di sekretariat. Sekretariat semua. Iya, Fisiknya Pak. nggak? Enggak ada. Pengawas LN Taipei pegang nggak? Izin Bang Ketua, Teh. Pengawas LN Taipei pegang nggak arsip ini? Kita cross check aja di Kami adanya C salinannya, Pak. C salinan ada. C hasil salinan. Bisa kami minta untuk diperlihatkan di sini. Mohon operator. Kita lihat yang punya Panwaslu LN ya. Ambil datanya Mas ya.
ada, Pak. Nggak ada, Pak. Belum datang. Ini punya Panwaslu. PPLN. Yang Panwaslu dulu deh. Yang DPR RI-nya, Mas. Ini Pilpres. Oh, ini udah. Oke ya. Ibu Bapak dan rekan-rekan saksi serta Bawaslu, ini adalah dokumen salinan formulir model C hasil untuk TPS 01 Taipei. Ya. Hah? Kosong? Pos ya. Pos 01. Mohon nanti dapat di cross check dengan yang dimiliki oleh Ibu Bapak semuanya. Ini ditetapkan pada tanggal 17 Februari 2024. Jumlah seluruh suara sah 386, tidak sah 61. Jadi total partisipasi atau pengguna hak pilih itu adalah 447. Ke bawah. Sebentar, Mas. Kemarin yang jadi lokus kita partai apa? PDI. PSI, Pak. PSI, Pak. Hah? PSI. PSI. Jadi tadi malam itu PSI. Ya. Hanya sebenarnya kesalahan penjumlahan. Ya. Harusnya 50 ditulis 55. Oke. Sebenarnya sederhana, rubah saja itu. Kan begitu. Karena itu secara kasat mata kelihatan dari jumlah lidi-lidi yang ditampilkan. Ya. Rubah saja itu baru kita lanjut. Siap. Ini kita lihat dulu, Bang. Coba ke atas. Ke atas. Bukan nomor 15. Hah? Oh ya udah, coba tampilkan partai yang tadi dimaksud. Oh ini ada saksinya ya? Saksi tanda tangan nggak? Ada saksi. Nah ini. Ini ya. Iya. Coba operator pakai Excel di sebelahnya di jumlah. 21 plus 15 plus 2 plus 5 plus 7 plus 4 plus 1. Nah. Kalau jumlahnya sih benar. Benar kan? Jumlah dari 21, jumlah dari penjumlahan dari 21 plus 15 plus 2 plus 5 plus 7 plus 4 plus 1 itu sama dengan 55. Sekarang kita cek dokumen yang dimiliki oleh PPLN dalam bentuk formulir model D, formulir model C hasil. Mau ditampilkan? Iya. Ini yang ada dalam Sirekap. Itu tidak kelihatan. Oh iya. Iya Bang, kelihatan Bang. Kalau Abang udah buka masker itu berarti ada yang serius sekali nih. Bang ini serius.
Karena penambahan 5 nilai itu Siap. berefek bagi partai dan berefek Ini, bagi ini. caleg yang bersangkutan. Siap. Ini, Nasibnya ini. Siap, Bang. ini kelihatan. Oke ya. Ini saja diperbaiki. Mas, kita sandingkan, Mas. Kita sandingkan formulir model C hasil plano dengan yang dokumen salinan yang dimiliki oleh Bawaslu. Coba diminimize, disandingkan. Mohon dicatat PPLN. Mas PPLN, catat. Ya, Pak. Ya. Oke. Oh, 7. Perolehan suara partai 21. Perolehan caleg 1, 15. Perolehan caleg 2, perolehan suara caleg 2, 2. Perolehan caleg 3, 5. Perolehan caleg berapa? 4, 7. Nah, itu ditulisnya 7 tuh. Di deskripsinya 7. Di kotak yang sebelah kanan juga 7. Talinya Ya. talinya Ini yang mau ditanyakan dari kemarin, kenapa ada koreksi? Sebentar ya, Dari Mbak. dua. Mbak, Ya. sebentar ya. Betul. Saya belum selesai. Siap. Ada terus selanjutnya 5, 4, 6, 1. Ya, kalau deskripsinya betul sama persis dengan ini. Ini yang dokumen dimiliki oleh Panwaslu LN Taipei. Oke. Silakan, saya mau komentar. Pertanyaan saya adalah kenapa kalau memang dari saksi parpol lain menunjukkan bahwa antara Betang Lidi dan angka yang ditulis berbeda, mengapa harus ada koreksi perhitungan yang sebenarnya saya ingin tanyakan kepada PPLN dan kepada petugas yang terkait, sehingga di Batang Lidinya harus ada koreksi yang dibuktikan dengan tip X dengan paraf di caleg 4, caleg 5, dan caleg 6. Itu pertanyaan saya, terima kasih. Mas, ini mohon di copy, diberikan. Ada, Mas Bagus. Sebentar ya. Copy dulu aja. Atau ditampilkan di sini aja, Mas. Minta operator tampilin biar cepat. Mana sih Panji? Harusnya nomor 4. Pimpinan, Ya, Bang. ini pandangan saya ya. Artinya sekarang begini saja, bahwa lidi-lidinya ini salah. Artinya PPL, kalau tambah saja begitu, kan ini kita koreksi. Sekarang Bawaslu 7. Kalian di situ lidi-lidinya 2 tapi tertulis 7. Forum ini juga tidak ada larangan untuk kita melakukan koreksi, kan namanya ini rekapitulasi. Namanya rekapitulasi, kalau kita menemukan Betul, Bang. kejanggalan, kita pertanyakan. Kalau ada angka-angka keliru, kita perbaiki, kan begitu. Itulah rekapitulasi. Kalau saya tidak usah kita larut. Kalau memang bahwa yang dari Panwas tadi 7, berarti yang keliru lidi-lidi yang dilakukan oleh PPLN. Perbaiki saja itu. Ya. Supaya selesai baru kita lanjut. Yang Kan salah begitu. satu fungsi dari rapat pleno rekapitulasi itu adalah mengkoreksi. Ya. Oke? KPU 5 jelas itu ini fungsi koreksi di sini. Iya, Bang. Siap, Bang. Udah saya sampaikan. Kalau enggak ada gunanya forum ini. Kita koreksi, Bang. Oh, siap. Oke. 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 Supaya kita lanjut. Ntar dulu sebentar, Bang. Tampilkan ini dulu sebentar. Mana? Udah? Jadinya Mohon PPLN dibaca sebentar aja. ya memang dulu. Baik, kronologis penghitungan surat suara pos 001. KPPS pos 001 melakukan penghitungan suara mulai tanggal 17 Februari pukul 9 waktu Taiwan. Setelah selesai penghitungan surat suara PPWP dan DPR pukul 21.30 waktu Taiwan, KPPS pos 01 memberikan form C hasil salinan ke meja cekot PPLN untuk dilakukan verifikasi hasil hitung dalam rangka untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan penghitungan oleh KPPS LN. PPLN melakukan verifikasi data penghitungan form C hasil salinan dari KPPS LN POS menggunakan alat kerja PPLN dengan bantuan Microsoft Excel. Dalam pengecekan ditemukan surat suara sah dan tidak sah dalam hitungan Excel tidak sesuai dengan apa yang dituliskan oleh KPPS POS 01.
Sehingga PPLN meminta KPPS Pos 01 untuk melakukan pengecekan ulang terhadap hasil yang sudah diberikan. Berhubung surat suara DPR sudah ditumpuk ulang dan kesulitan untuk dilakukan pengecekan per partai, maka diputuskan untuk menghitung kembali. Karena plano sudah tercoret, maka KPPS Pos 01 menggunakan bantuan kertas A40 untuk menuliskan turus dalam penghitungannya. Setelah selesai menghitung kembali, KPPS Pos 001 menuliskan hasil hitung turus ke dalam form C hasil salinan. Kemudian KPPS Pos 001 kembali ke PPLN untuk memberikan hasil form C hasil salinan untuk dilakukan pengecekan data hasil hitung kembali yang sudah dilakukan. Setelah tidak ada kesalahan, PPLN menginstruksikan KPPSLN Pos untuk untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah kembali dari proses verifikasi, KPPSLN Pos memperbaiki plano yang sebelumnya masih terdapat salah hitung, tetapi dalam prosesnya KPPSLN Pos 01 hanya mengganti pada bagian angka saja, tanpa memperbaiki bagian turus. Menurut KPPS Pos 01, hal ini terjadi karena mereka kelelahan sehingga kelupaan menyesuaikan hasil turus pada plano sesuai dengan hasil turus pada A4 setelah dilakukan menghitung kembali. Setelah selesai menyalin pada plano, KPPSLN Pos 001 melakukan proses untuk input ke dalam Sirekap. Kemudian KPPSLN Pos mengembalikan kotak suara yang sudah tersegel kepada PPLN dan menyelesaikan proses penghitungan pada tanggal 18 Februari pukul 02.00 waktu Taiwan. Oke, terima kasih. Dengan demikian, ya, kita sepakati bahwa untuk memastikan bahwa data ini akurat, kita menggunakan data yang ada di Panwas LN. Oke, ya. Jadi Data apa yang tadi itu, Bang, yang koreksi itu. Yang koreksi tadi. saya Coba tidak- tampilkan yang punya Bawaslu. Yang punya Bawaslu mau ditampilkan. Ini, Bang. Namanya juga cerita. Ini, Bang. Bagaimana bisa 7? Tadi ada kelelahan. Bawaslu ada di sana nggak waktu itu? Ini kan cuma didapat dari ini. Silakan. Iya Pak, kalau dari kami dari Panwaslu Taipei, seperti yang sudah kami jelaskan, kebetulan pada waktu itu ada salah satu dari pengawas kami yang di situ Pak. Jadi Bukan Anda yang di situ. Kan Anda sudah menjelaskan semalam bahwa Panwas tidak ada di situ waktu itu. Dan Anda menurut saya tidak dapat mewakili menjelaskan itu. Siapa yang ada di sana? ya Pak, Anda tidak melihat kejadian ini. Itu yang menurut saya. ya saya berada di tempat situ, tapi memang tidak melihat di pos 01. Tapi pagi ini kami juga melakukan klarifikasi, komunikasi langsung dengan yang bertugas Pak. Tapi Coba. dari petugas kami menyatakan memang benar apa yang dilakukan oleh KPPSLN Pos. Secara prosedurnya memang seperti itu, gitu Pak. Menurut Anda prosedur yang benar seperti apa? Kan itu kalau anak SD sekalipun melihat itu kan 2, ditulis sekian. Yang tidak sesuai dengan angka. Yang menurut Anda benar itu yang bagaimana? Nomor 15. Yang benar memang harusnya di planonya itu juga dilakukan revisi Bapak. Cuman sesuai penjelasan dari PPLN, KPPSLN-nya itu lupa untuk merevisi turusnya. Jadi seperti itu Bapak. Iya, kalau kali sekian. KPPS-nya bisa dihubungin nggak, Mas? Iya. Hah? Karena dia terang. Oke. Selanjutnya, untuk melengkapi informasi yang kita butuhkan pada kesempatan ini, kami minta kepada PPLN Pos 001 Taipei untuk KPPSLN. Izin, saya minta juga aslinya yang ini kan tadi yang fotokopi itu yang tali itu. Iya, ini Aslinya loh. kita minta keterangan dulu, Bang. Iya. Oke. Masa pakai dokumen elektrik begini untuk ini kan bisa diubah-ubah ini. Silakan, mana gambar PPLN-nya mana? KPPSLN. Ya. Mau ditampilkan di layar, Mas? Namanya siapa? Ya. Hah? Fiorelin.
Ya. Nampaknya nang. Hah? Kalau setiap Tio. itu ditambah. Nggak Sana- minta SK-nya juga dulu. Hmm? SK-nya ada nggak ini? Kan ada SK-nya tuh KPS. Ada. SK-nya ada SK-nya? Ada SK-nya nggak? Ada. Kalau nggak ada Tampilin SK-nya dulu itu nggak SK-nya. sanggup wakil itu. Sebentar Bang, tenang Bang, ada Bang. SK-nya ditampilin, ID card Mbak ditampilin ya Mbak. Luar negeri yang kurang yang awas. Yang dalam negeri aja. Mbak punya paspor nggak? Punya ID nggak? Apakah saya juga ragu ini belum cukup umur ini. Hah? Saya juga ragu belum cukup umur jadi KPSL. Penyelenggara 17 Bang, sampai 55 tahun. Iya, belum cukup kelihatannya. Jangan modus lah. Tenang Bang. Kami Demokrat. Ini gara-gara Bang Hardi biar yang dari Cina ditampilkan itu. Tidak silang. SK-nya tampilin SK. Ini Pak, saya kira kalau ini. Enggak, saya tanya. Ini, siapa Panwas ada di sana waktu itu ya? Apakah KPPS ini waktu itu disumpah? Dia KPPS berapa ini? Jangan dibisikin, Bu. Ini kita mau tanya fakta, itu bisik lagi. Iya, Pak. Aku mau tanya fakta, bukan ibu yang tanya. Faktanya saja. Apakah waktu itu mereka-mereka ini disumpah? Yang KPPS-nya, Pak. KPPS Iya, -nya yang sumpah. itu yang tampil tadi itu. Anda lihat ada nggak dia di sana waktu itu? Saya tidak melihat, Pak, tapi pengawas kami yang ada di situ, yang kebetulan mobil di situ itu melihat di situ, Pak. Ya, izin. Tadi bilang pengawas bilang ada di sana waktu itu, meskipun tidak begitu tetap. Ada lihat nggak wajah itu waktu itu? Wajah yang tadi itu, yang Wajah KPPS-nya, Pak. iya KPPS itu. Apakah dia juga disumpah? Disumpah, Pak, pas pelantikan. Bukan, kamu lihat nggak disumpah? Ini harus dilihat, bukan ini, bukan diasumsi. Aturannya memang harus disumpah. Tapi yang mau ditahu ini apakah Bapak sebagai pengawas di situ melihat dia disumpah? Karena pengawas itu memang datang tepat waktu sama dengan KPPS. Jadi saya pastikan asumsinya itu melihat. Disumpahkan pas ketika pelantikan, Bapak. Oke Bang ya. Jadi semua penyelenggara pemilu diambil sumpahnya, termasuk KPPSL Bang. Dokumentasinya ada. Dan dia tanyakan. Ada. Oke, SK-nya diperlihatkan? Udah? Mbak ID card-nya diperlihatkan bahwa Mbak memang pemilik nama yang bersangkutan. Tapi kalau golongan darah nggak usah Mbak, karena Nggak usah golongan darah. susah dibuktikan kalau golongan darah. Coba Mbak diperlihatkan. Pelan-pelan. Mau lihat umur aja, umur. Bukan status tapi umur aja. Oke. Halo operator. Khusus satu layar untuk yang bersangkutan. Mana? Halo. Piorelin Indonesia 31 Mei 1991. Udah berapa tahun? Cukup. Cukup. Ya. Lin, Udah, cukup. cukup. Boleh lihat. Cukup meyakinkan. Bukan ini bukan. Kontrol aja. Mana? Di nomor 2, Pak. Pos 1 Piorelin Taipei City jabatan anggota. Cukup? Clear ya? Ya. Saya persilakan Mbak Piorelin untuk memberikan penjelasan terhadap penulisan formulir model C plano tersebut. Khusus untuk partai yang dibahas ini. Silakan Mbak. Maksudnya ini saya diminta untuk Memberi- bercerita kembali pada saat kejadian seperti apa begitu? Ya, Mbak ceritakan tentang penulisan formulir model C plano khusus untuk partai yang kita bahas. Mana planonya ditayangin? Khusus untuk partai. Sebutkan aja partai. Mas, beritahu telepon. Kamu Cek. belum Vio, beritahu. coba kamu jelasin aja kenapa terjadi perbedaan antara plano, talinya ditulis di plano sama angka di plano. Dan itu kan berbeda juga dengan turusnya berbeda dengan apa yang kamu tulis di C salinan. Nah, itu dijelaskan aja. Bagian itu aja yang dijelaskan menurut Pak Idam. Silakan. Iya, jadi sebelumnya Izin saya mohon maaf atas kelalaian kami plano sehingga rapat ini menjadi lebih sulit gitu. Pada saat kejadian, kami sebenarnya sudah menyelesaikan perhitungan pertama pada perhitungan DPR ini. Pada saat itu kami sudah melakukan sesuai dengan SOP PPLN, yaitu Kak Dian selaku ketua membuka surat suara, kemudian saya
di situ saya Vio saat itu menerima kembali surat suara, lalu melipatnya dan meletakkan surat suara itu kembali di meja. Jadi pada saat itu kita sudah membagi per partai surat suaranya kita bagi sesuai dengan urutan 1, 2, 3 sampai 17 dan 24. Lalu Jenny menulis di plano itu. Kemudian kita udah menghitung semua, selesai, kita cocokkan apakah per partai yang sudah saya tumpuk di meja itu sesuai dengan yang tertulis di plano. Dan pada saat itu kita semua sudah sepakat bahwa oh ini sudah benar, sudah sesuai jumlah per partai dengan apa yang tertulis di plano. Kemudian Dian menyerahkan hasil perhitungannya ke PPLN. Namun terjadi kesalahan. Pada saat itu kita juga kayak bingung loh, kok bisa ada selisih. Nah, kebetulan karena kita sudah sepakat benar sebelumnya, maka saya sudah mengikatnya kembali per bundle per 25. Sehingga kita tidak bisa mengecek kembali per partai. Kita putuskan untuk menghitung ulang kembali semuanya itu. Total 447 surat suara. Lalu ditemukanlah, setelah selesai menghitung, ditemukanlah ada kesalahan-kesalahan pada perhitungan pertama. Kemudian kita melakukan, maaf, sebelumnya pada saat perhitungan kedua, perhitungan ulang ini, kita sudah melakukan sesuai dengan SOP juga. Jadi, Dian membuka surat suara, saya melipatnya kembali dan meletakkannya di meja per partai. Kemudian Jenny memakai selembar kertas HVS untuk penghitungan. Karena planonya sudah tercoret-coret, jadi tidak mungkin kita kublek-kublek di situ gitu. Kemudian semuanya sudah selesai, kita sudah menghitung kembali dengan sangat-sangat benar dan sudah jelas terbukti bahwa itu benar. Kemudian kita menyerahkan ke PPLN. Pihak PPLN bilang, oke, ini sudah benar semua, maka kita langsung mengkoreksi apa yang ada di plano itu. Pada saat ini saya benar-benar mohon maaf karena pada saat kejadian waktu sudah sekitar pukul 12 lebih menuju jam 1 lebih gitu juga. Sehingga kita tidak terlalu fokus untuk mengecek satu persatu per bagian. Pada saat itu kita hanya fokus di kolom ketiga, yaitu jumlah suara sah. Gitu. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sekali lagi mohon maaf. Oke. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mbak, sebentar saya mau tanya. Mohon tampilkan data yang di salinan formulir model C punya Panwaslu. Coba ditampilkan. Harusnya ditayang pada saat Operator. Izin Ketua, bisa saya lanjut dulu Ketua. Ketua lanjut. Siap Bang. Santai. Terlihat nggak Pak? Belum. Operator. Mbak, terlihat angka-angka ini Pak? Cukup terlihat. Terlihat. bukan ininya Ini betul nggak perolehan suara seperti ini? Sebentar ya, saya boleh lihat yang kita punya dokumentasinya. Iya, silakan. Iya. Planonya mungkin bisa Enggak, ditayangin. versi dokumen yang dimiliki. Planonya. Enggak, versi yang dia kan lagi buka laptop nih. Silakan Mbak, di cross check. Mbak sebutkan saja. Dibacakan. Ya, pada saat ini yang di layar adalah Partai Solidaritas Indonesia ya. Dokumen Partai yang 15 Mbak miliki. dan 16 Perindo. Dokumen yang Mbak miliki, silahkan dibaca, lalu kami akurasi dengan yang Mbak miliki, yang kami lihat saat ini. Iya, sebentar, saya buka dulu yang partai ini. Boleh, silakan. Oh, soft copy dia punya. Iya, soalnya kita juga sedang tidak dalam satu tempat, kita bertiga maksudnya. Silakan Mbak. Mohon maaf waktunya sebentar.
Saya baca atau saya cukup Ya. bilang benar? Mbak bacakan. Yang Ibu Violin punya. Yang saya punya sama persis dengan yang punya Pak Mansur Mbak, yang sekarang Mbak ada di tampilan bacakan. green sharing. Mbak bacakan dokumen yang Oke, Mbak miliki. Silakan. Yang Mbak miliki bukan yang di sini. baik. Ini yang saya miliki. Partai 15 Solidaritas Indonesia berjumlah surat suara 21. Mbak bisa nggak tampilkan Eh, dokumen calon Mbak? Dokumen Mbak tampilkan di Ya. layar Mbak. Ya, tunjukkan ke kami. Saya tampilkan. Bentar, Bisa. screen sharingnya. Ya, screen. Mbak pakai HP ya? Iya, pakai HP. Atau gini, Saya kebetulan baru sampai di rumah. dokumen Mbak kirim ke operator. Kasih nomornya masuk. Langsung ke operator. Kirim ke ini aja ke PPLN. Ke PPLN. Kirim ke PPLN, Mbak. Iya. Ke Pak Yayat. Bapak baca dulu lah. Iya. Kirim dokumen yang kamu punya ke lainku. Yang halaman ini saja atau semuanya? Iya. Halaman ini. Halaman ini saja. Karena yang bermasalah Baik. bukan bermasalah ya. Ada sedikit ini, yang ini. Sudah saya kirim ke Pak Yayat. Izin ketua. Sebelum di ini, pertama Mbak Violin ya. Ini yang nulis, ini nih siapa Mbak Violin? Yang menuliskan ini? Yang Anda baca di layar saat ini. Yang menuliskan, yang menyalin dari tali ke ini, ke mana? Ke C1 hasil ini siapa Mbak? Yang setahu Mbak. Yang Siapa menyalin. namanya? Yang menyalin siapa? Yang saat ini sedang ada di layar. Iya, siapa yang menyalin? Siapa berarti merujuk nama orang? Apakah Anda atau yang lain? Yang saat ini sedang ada di layar, yang menulis adalah Dian. Oke, baik. Cukup. Ketua. Ya. Ya, ketua kami. Cukup ya. Izin Pak, ini anggota yang ketua dan anggotanya sedang kuliah Pak. Jadi di sela-sela kuliah sambil mungkin nggak bisa hadir, tapi beliau mungkin nggak bisa ngomong. Oke. Mbak kirim filenya lalu operator tampilkan. Udah. Oke, ini punya Mbak. Silakan. Silakan dibacakan, Mbak. Partai Solidaritas Indonesia, partainya saja surat suara sah 21, calon anggota nomor 1 15 suara-suara, calon anggota 2 adalah 2 suara, 3 adalah 5, anggota 4 7, anggota 5 4, anggota 6 itu 1, untuk 7 0. Jumlah surat suara sah partai politik dan calon adalah 55 total surat suara. Oke, terima kasih. Oke ya, dengan demikian apa yang kita diskusikan, yang ditanyakan tadi saya pikir sudah terang benderang. Dan saya ingin tanya kepada PPLN, apakah angka 55 ini total suara partai dan caleg ini tidak akan merubah data rekap yang telah dibacakan? Tidak Pak. Oke, ya dengan demikian permasalahan ini kita nyatakan clear ya. Lanjut ke pembacaan. Maaf, saya mau ada satu lagi mengenai Turus yang sudah saya kemarin dilihat juga untuk TPS 13. TPS 13. TPS 013. Oh iya, selamat. Ya, sudah bersedia memberikan keterangan yang baik sehingga masalah ini dapat selesai. Karena kalau tidak selesai kan ini nggak bisa lanjut.
Siap, Menurut terima kasih, saya Bang. ya keterangannya cukup baik. Terima Ya. kasih. Terima kasih Mbak Violin, kami Hmm. ucapkan. Terima kasih Mbak Violin. Ya. Sama satu lagi yang saya mau tanya. Karena bisa nelusuri malah dia berminat lagi ini Pak. Naik kelas ke jadi WPLN. Satu lagi yang saya mau tanyakan mengenai masih dalam semangat yang sama adalah hasil dari TPS 13 di Taipei. Ada perbedaan antara turus dan Sebentar. angka yang ditulis. Sebentar. Tolong ditayangkan C hasil TPS 13 ya. Di partai apa, Pak? Boleh kami tahu untuk partai apa, Mbak? Untuk partai nomor 1. TPS. Tolong dibesarkan lagi. Yang disoal apa Mbak? 12, 13, Enggak, yang disoal apa? 2. Yang Ini caleg nomor 4, Kesesuaian antara telinya dengan ya, antara tulisan turus kanan. dan angkanya, kolom kedua, kolom rincian perolehan suara sah dan jumlah suara sahnya nggak sinkron. Itu aja kalau dari saya. Yang mana perolehan? Kita cek Caleg nomor 4. Ya, kita cek sama-sama ya. Tolong dibesarkan lagi. Partai nomor 1, Partai Kebangkitan Bangsa dari atas. Sama-sama kita cek ya. Suara untuk partai ada 12. Telinya 12. Sebelah kanan tulisan angka dan huruf 12. Cocok ya? Yang berikutnya, calon nomor 1, 13 di telinya. Kemudian angkanya dan juga hurufnya 13. Calon nomor 3, telinya 3, angka dan huruf 3. Calon nomor 3, telinya 2, angka dan huruf 2. Calon nomor 4, telinya 3. Nah ini, yang tertulis 4 ini ya. Ini ya Mbak? Iya betul, itu yang saya ingin tanyakan. Ini saja ya. Itu saja, terima Oke, kasih. silakan Mas. Tolong Mas BPLN, sambil ditulis ya. Kita cek sekalian. Mas ditulis ya. Ya, Pak. Partai 15, calon 1 13. Calon Maaf, Pak, partai nomor 1. Partai nomor 1, 12. Sorry. Partai nomor 1 12 ya. Calon 1 13, calon 2 3, calon 3 2, calon 4 4. Ini yang sebelah kanan dulu ya, yang saya bacakan sebelah kanan. Naik lagi. Calon 5 1, calon 6 0, calon 7 1. Naik lagi Mas. Nah itu kalau ditulis sebelah kanan dapatnya 35, angkanya 35. Benar nggak Mas hitunganmu? Yang benar berapa? Kalau Sebelah kanan 36 Pak. 36 ya. Oke. Naik lagi Mas. Oke. Terus sampai atas. Nah kalau kita lihat telinya nih. Ditulis ya Mas. Perbandingan. Partai 12. Ya. Enggak, kan saya cek dulu berdasarkan yang kanan ketemunya 35. Nah, berdasarkan teli berapa? Ini kita cek dulu perbandingannya. Karena kan ada salah yang angka tadi, yang teli tadi 3, tapi di sana sebelah kanan 4. Makanya ini ada di mana? Mas ditulis ya. Partai 12. Calon 1 13, calon 2 3, calon 3 2, calon 4 3, calon 5 1, calon 6 0, calon 7 1. Berapa totalnya? 35. 35 Pak. 35 ya, sama ya?
tulisannya yang salah dia jadi 4. Enggak, berarti kan jumlah yang kanan 35 sudah benar ya. Yang kiri 35 juga benar. Enggak, ini kan Tulisannya ada yang salah. satu-satu, semuanya udah tahu. Itu loh. Ini pertanyaannya kan angka 35 yang huruf paling bawah ini ditulis berdasarkan angka sebelah kanan atau dari atas kan gitu. Kalau kita lihat seperti ini kan berarti ditulis dari yang kanan. Betul kan? Bener kan? Nah, oke, naik lagi. Pertanyaannya, yang kita jadikan dasar yang teli atau yang huruf, yang angka sebelah kanan. Enggak begitu. Bukan, maksud saya gini loh. Ini kan teli. Tulisan pertama yang dibubuhkan teli apa angka? Teli toh? Teli. Makanya teli kan dihitung. Telinya tadi berapa? Pakai mic. 35. Sebentar. Telinya kan 35 ya? Iya. Betul ya? Terus angka dan huruf ditulis ke bawah berapa? 35. Sudah sama toh? 36, Pak. 36, Pak. Hah? 36, Pak. Oh, 36. Jadi ada Yang kotak 36, yang tengah jumlah tiap baris Ya, yang 35. yang Pak. teli Teli 35 ya. 35. 35. Teli 35, Pak. Yang kanan Di kotak 36. 3. Angka di kotak 36, Pak. Yang kita hitung di sini. Hmm. Tapi tertulis di situ berapa? 35 toh? 35. Sudah sama toh? Sama, Pak. Berarti problemnya adalah penulisan di caleg nomor 4. Kanan. Bukan kalimat, angkanya juga salah. Kanan, Pak. Yang kanan itu loh. Ya. Mestinya 3 ya. 3, Pak. Ini berarti Mas dicatat ya. Untuk perolehan suara partai nomor 1 tertulisnya adalah 35. Sudah benar ya? Sudah benar. Hanya saja ada salah menulis di kolom paling kanan itu penulisannya ditulis 4 angka maupun huruf. Yang benar adalah sesuai angka teli adalah 3. Clear ya? Clear. Dah. Loh, kalau sudah clear mau komentar apa lagi? Yang sudah ditelusuri kok. Mbak, dinyalakan dulu. Mic-nya dinyalakan. Belum. Ke depan, digeser ke depan. Jadi izin Ketua, kalau seperti ini kan akhirnya saya ingin bertanya, bagaimana kronologi di TPS ini sehingga ini terjadi kesalahan. Ini kan bisa dibilang ada pengurangan suara dari yang tali sama yang sebelahnya yang angka. Ya, yang seharus kalau yang tali. Mohon maaf ya Mbak, kalau istilahnya pengurangan ya nggak ada. Iya, selisih. Izin, ya saya koreksi. Terjadi selisih. Saya ingin mendapatkan penjelasan aja Ketua, bagaimana ini terjadi seperti itu, biar semuanya clear. Apakah memang benar ini kesalahan penulisan atau seperti apa? Kalau pengurangan enggak, pengurangan, angkanya sudah kita cross check antara yang tadi dengan yang akhir angka dan huruf sama 35. Ya, tapi Ini kalau pandangan saya ya, begitu sudah terbubuhkan di situ, nanti diklarifikasi ya Mas. TPS berapa nih? 013, Pak. Nah, 013. nah, ini KPPS-nya sudah menulis, sudah menghitung, dicek dengan yang tadi sudah sama 35 nih. Bisa jadi mereka tahu, tapi sudah terlanjur kita tulis 4 mau kita apakan nih? Di DPR nggak boleh, ya, mau dicoret itu gimana? Nah, ini biar itu menduga-duga seperti itu. Mbak. Ini kan kira-kira begitu. Makanya teman-teman PPN yang minta cerita. Ya. Izin, kalau di forum ini kan kita mencari fakta Ketua. Iya, betul. Jadi saya ingin mendapat penjelasan. Iya Mbak, sudah. Habis ini silakan mereka untuk Ya, cerita. silakan Bapak. Yang mau silakan saya Mbak, pimpin saya. Maaf. Baik, izin kalau dari kami ini apa yang kami input ini berdasarkan teli untuk yang TPS 013. Kalau di pertanyaannya kenapa bisa terjadi, itu jelas pasti human error. Karena pada proses pemungutan itu KPPS bekerja berangkat dari KDI Taipei itu H-1, yaitu tanggal 13 jam 8 malam. Kemudian mereka bekerja sampai lokasi langsung setting box dan segala macam, mereka jaga di TPS itu sampai pagi jam 8 pagi dan siap-siap memulai. Terus mereka bekerja tanpa henti sampai, karena kami kebetulan tanggal 14 Februari, maka kami harus menghitung juga pada hari yang sama. TPS itu rata-rata selesai jam 7 udah selesai, tapi registrasi tetap sesuai aturan jam 6.
Setelah itu istirahat 1 jam dan langsung dilakukan penghitungan suara. Sesuai aturan penghitungan suara harus selesai pada hari itu. Maksimal kalau tidak selesai 12 jam di hari berikutnya. Nah, sehingga KPPS itu kami tidak diperbolehkan untuk pulang ke KDI sebelum menyelesaikan penghitungan suara. Karena kalau pulang pasti nggak cukup. Kesimpulannya kan bisa jadi teman-teman kelelahan lalu salah menulis gitu ya.